Penelitian tindakan kelas dengan pendekatan TRL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Kita melihat terapi yang terlebih dahulu, silakan semuanya berdiri. Lihat di bawah dan selokan di bawah meja, di bawah kursi apakah masih ada sampah? Yang masih silakan dibuang keluar. Kalau kelasnya sudah bersih, sekarang lihat diri kalian yang bajunya masih keluar, tolong dimasukkan. Sudah rapi semua? Nah, sekarang untuk ketua kelasnya silakan dipimpin doanya. Itu panggil namanya satu persatu gerakan angkat besi. Yang pertama yaitu Alvin Abdillah Binatang. Yang kedua Ahmad Bayu Kusuma. Sakit. Yang ketiga Ajeng Kaila Melana. Jegis, Lima, Kasih, Deka, jadi Lina, Elira, Fahir, Fatima, Bagaimana, ada semangat belajarnya? Semangat. Teks berita tujuan yang pertama yaitu kalian mengetahui apa itu pengertian dari teks. Yang kedua, kalian akan mengetahui unsur dari teks berita ya, dan yang terakhir mengetahui struktur yang ada dalam teks berita. Sebelum masuk pembelajaran tentang materi teks berita, siapa di sini yang pernah menonton berita? Angkat tangannya. Pernah. Beritanya media elektronik atau media cetak? Elektronik. Apa nama aplikasi media elektronik yang biasa kalian tonton? Televisi, bisa juga Prativi, Kompas.com. Berita apa yang kalian biasanya temukan? Kecelakaan. Kecelakaan apalagi? Banjir. Banjir, kriminal apalagi? Korupsi. Ya, kebutuhan kedua kriminal. Ada lagi yang lain? Bencana alam, benar enggak? Ada lagi selain itu politik. Pernah dengan politik yang keluar apa? Ininya, karena sebagian sudah mendengar berita, kita masuk kepada materi selanjutnya. Tiga materi yang akan kita paparkan yaitu yang pertama tentang pengertian teks berita, yang kedua struktur teks berita, dan terakhir tentang unsur dalam teks berita. Masuk ke slide yang ketiga. Apa itu teks berita? Ada yang tahu? Menurut kalian apa itu teks berita yang pernah kalian dengar? Ayo SMP kelas 8, kelas 10 pernah belajar berita?
mendapatkan tentang informasi. Sebutkan namanya. Informasi kita ada ini atau sesuai dengan silakan dibaca di depan table yaitu apa itu teks berita. Silakan. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi berita adalah cerita ataupun sebuah informasi mengenai kejadian atau suatu peristiwa yang terjadi atau yang sedang diperbincangkan. Atau kalau dalam berita itu harus sesuai dengan fakta atau yang benar-benar terjadi. Tidak boleh sesuai dengan imajinasi ataupun daya khayalan kalian. Jadi harus benar-benar nyata. Yang selanjutnya yaitu topik-topik dalam berita. Apa saja topiknya yang biasa kalian temukan tadi? Dan pendidikan, apa lagi? Pendidikan, politik, fenomena seperti bencana alam, gempa bumi, apa lagi? Longsor, gunung meletus, kalau misalnya olahraga, beritanya tentang apa? Apalagi yang basket, apalagi berenang bisa juga. Nah, itu merupakan topik berita yang bisa kalian jadikan sebagai bahan membuat suatu berita. Di sini kita masuk kepada struktur teks berita. Ada berapa struktur dalam teks berita yang jangan dihitung? Ada tiga. Selain itu apa? Yang pertama yaitu kepala berita. Yang kedua sumber berita. Terakhir ekor berita. Apa itu kepala berita? Yang paling penting. Informasi utama yang paling penting. Yang kedua sumber berita. Apa itu berita? Mendapatkan bukti gagasan yang terdapat pada bagian sebelumnya. Buku berita merupakan gagasan yang berisi tentang kepala berita yang digambarkan lebih rinci di buku berita. Yang terakhir ekor berita. Apa itu ekor berita? Cantuman yaitu bagian akhir yang berisi sebagai tambah. Jadi kalau dalam berita ekor berita itu boleh ada ataupun boleh tidak dimasukkan. Jadi sesuai kalian atau kalian itu berita, ekor berita itu boleh dimasukkan ataupun boleh tidak. Nah, dalam dua struktur berita yang bisa kita lihat sebagai piramida terbalik. Jadi dalam membuat piramida terbalik, yang paling atas itu dibuat sebagai kepala berita terlebih dahulu. Yang kedua membuat buku berita. Yang struktur paling kecil segitiga terbaliknya itu yaitu merupakan ekor berita. Sebelum masuk kepada unsur berita yang terakhir, contoh berita, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada, kita masuk kepada contoh berita yang pertama, yaitu judulnya tentang Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara kebakaran hebat. Nah, dalam berita ini terdapat 4 judul. Judulnya tentang Depo Pertamina. Yang kedua dilanjutkan tentang kepala berita. Kepala berita itu berisi gagasan singkat yang penting. Jadi mungkin singkatnya akan dimasukkan kepada buku berita. Silakan kalian baca di sini tentang Depo Pertamina. Perwakilan dari Kementerian Perhubungan depan bacakan tentang berita ini. Pertamina
penumpang di Jakarta Utara dan arah Jepang. Kepala berita kebakaran hebat melanda depo Pertamina di wilayah Jepang, Jakarta Utara, Jumat. Update selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur berita. Di sini kita singkat menjadi A, B, C, D. Apa yang tadi disingkat? A-nya apa? Apa I-nya? Apa di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Nah, silakan kalian keluarkan konsepnya. Apa yang ada di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok ingin membacakan diskusi dan kemudian teks berita adalah jenis tulisan yang memberikan laporan atau informasi tentang peristiwa yang menarik yang terjadi di masyarakat, bisa dari skala lokal, nasional atau internasional. Dua, unsur dari teks berita itu bisa meliputi mengandung unsur 5W. 1A yaitu what, who, when, why, when, dan how yang biasa disebut adisipa. 1. Apa, 2. Di mana, 3. Siapa, 4. Mengapa, 5. Kapan, 6. Bagaimana. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan apa itu teks berita. Teks berita adalah tulisan mengenai kejadian atau peristiwa yang sama selama terjadi. Di dalam berita terkandung fakta yang dapat dipahami. Unsur yang ada di berita itu apa, di mana, siapa, kapan, kenapa, dan hal itu sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa itu teks berita. Berita adalah cerita mengenai kejadian atau peristiwa yang amat atau terkini. Dalam Hasil LKP di menulis teks berita dengan bahasa daerah, salah satu teman satu kelompok. Kelompok 1 bahasa Bugis, kelompok 2 bahasa Jawa. bagaimana pertanyaan hari ini? Kita akan menyimpulkan materi tentang teks berita. Apa saja yang ada dalam teks berita? Yang pertama, pengertian teks berita. Kedua, teks berita. Dan terakhir, struktur teks berita. Nah, untuk tugas pertemuan selanjutnya, yaitu kalian akan mencari satu berita di lingkungan kalian secara berkelompok. Misalnya kelompok yang tadi yang 6 kelompok, silakan kalian tulis dulunya nanti besok dikerjakan di sekolah bersama-sama. Paham? Nah, saya sekarang ketua kelasnya pimpin doa untuk menutup doa pulang. Baiklah teman-teman dan kakak-kakak semuanya, kita mengakhiri
Terima kasih sudah menonton.